Halo, apa kabar Anda semua? Kembali berjumpa dengan saya Ersun Arif dari Forum News Network bersama dengan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky Gerung, ini terlalu cepat ini saya perkirakan ya peristiwanya, kita nggak menduga secepat ini di PDI. Konflik internal di PDI sudah mulai bermuncul berkaitan dengan Ganjar Pranowo. Ini rupanya dia diduga mau menyalip di tikungan Puan Maharani. Jadi akhirnya ini pas ada acara di Semarang, semua kepala daerah dikumpulkan, Puan Maharani mengasih pengarahan, tapi Ganjar nggak diundang. ini sih udah langsung terbuka saja nih kelihatannya, Bro. Iya, itu saya nggak tahu kasih judul apa itu. Apa banteng ngamuk atau banteng baper? Kira-kira begitu pikiran orang tuh. Karena memang Ganjar itu meledak dukungannya tuh karena popularitas saja kan. Kan memang politik ya soal siapa tokohnya tuh, bukan apa partainya. PDIP tentu partai besar, tapi dia kan nggak punya tokoh. Pada akhirnya problem itu yang seolah dicicil perlahan-lahan mau menaikkan Puan atau siapa di situ tidak tersusul juga. Dan Ganjar sebagai tokoh dia merasa dia lebih besar dari PDIP, jadi buka jalur sendiri aja kan. Itu kayak kalau orang naik gunung, dia ada yang disebut jalan tikus yang sebetulnya buat mintas lebih cepat nyampe tuh ke puncak. Nah ini sebetulnya gejala politik kita, kaderisasi gagal. Dan ya Puan Maharani memang memiliki jabatan formal di DPP maupun di DPR. Tetapi itu bukan jaminan atau bahkan memang bukan itu intinya dalam politik. Di Amerika ketua partai Demokrat, ketua partai Republik juga nggak berupaya untuk jadi presiden tuh, dia cari orang lain tuh. Karena ini soal popularitas. Jadi sekali lagi Puan memang ya secara faktual agak susah, itu seperti menegakkan benang basah tuh. Kan ini kan naik-naik elektabilitasnya tuh. Yang kedua, Ganjar terlalu terlihat ambisinya. Itu biasa aja, bagi saya nggak ada soal. Orang mesti kasih tahu ambisinya kan. Jadi kenapa dihalangi ambisi itu? Saya nggak ada urusan dengan internal PDIP ya. Saya berurusan dengan demokrasi. Jadi kalau seseorang itu berani untuk kompetisi bahkan melampaui partainya, memang dalam partai disebut indisipliner, itu urusan partai. Tapi urusan demokrasi adalah melihat siapa yang sebetulnya mampu untuk berkompetisi. Kan inti demokrasi berkompetisi. Lain kalau feodalisme ya ditunjuk aja tuh, kan nggak begitu politik. Ersu. Ya, sebenarnya soal Ganjar ini saya sudah menengarai cukup lama. Bahkan saya pernah membuat tulisan itu, waspadai Ganjar Pranowo. Dan saya membayangkan sebenarnya tracknya sama seperti dengan Jokowi waktu naik dulu gitu ya. Nanti pada akhirnya Ibu Megawati di fait accompli lagi oleh media, oleh lembaga survei dan sebagainya, dan akhirnya menyerahkan tiketnya. Cuman kan bedanya memang antara Jokowi dengan Ganjar ini dari sisi anunya ya. Kalau Jokowi kan bolak-balik dia pasang ekspresi nggak nafsu gitu, nggak bernafsu. Jadi nggak mikirin copres-capres. Sementara kalau Ganjar kan kelihatan kerja betul ya, dari media sosialnya dan sebagainya itu kelihatan banget Ganjar kerja. Saya kira mungkin Ganjar juga sudah menghitung ya soal ini, kalau pada akhirnya dia harus diamputasi. Saya sih belum menyebutnya ini dihukum mati, tapi mungkin harus diamputasi dulu gitu supaya dia tidak larinya terlalu kencang kan. Kalau kata Bambang Pacul disebutnya ini kemajon gitu, terlalu maju ke depan gitu. Tapi ada bahasa dari Bambang Pacul yang menurut saya agak kasar juga untuk rasa bahasa Jawa, yakni pinter ojo keminter. Nah, ojo keminter nih kalau dalam rasa bahasa Jawa itu nggak asik, nggak enak banget. Sok pinter lah kira-kira gitu, tapi masih kurang deh. Sok pinter tuh masih kurang nendang kalau untuk dalam bahasa Jawa dengan keminter, itu beda banget itu. Saya berusaha untuk paham metafor dalam politik Jawa itu, keminter, sok pinter segala macam tuh. Tapi demokrasi nggak mengenal soal itu. Demokrasi nggak peduli sok pinter nggak pinter, yang penting dia dipilih publik kan. Pak Jokowi juga sok lawan dari pinter apa ya? Ya, jangan diterusin. Ya pokoknya lawannya itu terpilih juga kan. Jadi sebetulnya PDIP punya problem internal, dan problem internal itu artinya masuk ke wilayah publik dengan melalui ucapan
ketua DPD Jawa Tengah tadi itu tuh. Jadi publik akhirnya mengkonfirmasi bahwa ada krisis kader di PDIP. Kan kalau dari awal misalnya dikatakan Ganjar dipersiapkan, ya tentu Ganjar nggak main di luar kan. Tapi dia udah kira-kira punya feeling, waduh gue kelihatannya akan anak tiri nih di partai gue. Jadi dia main ke tetangga, mungkin dia main ke Nasdem atau mungkin dia main ke Demokrat. Jadi dalam perhitungan itu Ganjar merasa bahwa ya deh, kalau sebagai anak kos-kosan mending gue pindah kos aja kan. Dan itulah nikmatnya politik Indonesia, karena nggak ada pola itu, dan itu menandakan bahwa kaderisasi ideologi gagal. Kan PDIP terkenal sebagai disiplin dalam ideologi itu, kadernya taat asas tuh. Nah ini Ganjar kader utama itu nggak taat asas, jadi memang proses kaderisasinya nggak berhasil. Jadi penanaman ideologi itu percuma, karena orang akhirnya masuk di dalam kalkulasi pragmatis itu. Itu kira-kira komen-komen awal saya. Oke, tapi kalau kita lihat perjalanan karirnya, Ganjar ini bukan termasuk anak kos karena dia aktivis GMNI. Dan GMNI ini boleh disebut anak kandung dari PDI, terus PDIP lah gitu ya. Tetapi memang dia bukan darah biru, karena bagaimanapun juga ada persoalan selain PDI dan selain nasionalis, ada juga persoalan darah biru. Dan kita sebenarnya sama-sama tahu bahwa maunya Bu Megawati itu ya Puan setelah beliau dulu gagal karena disabot oleh Jokowi. Itu kemauan yang bagus, yang seharusnya Puan dimasukkan di dalam kawah candra dibuka supaya betul-betul matang. Matangnya Ibu Puan, Mbak Puan itu matang di dalam partai, tapi tidak matang di dalam relasi politik kan. Karena terlihat kaku dan kurang mampu untuk mengeksploitasi isu dan terlalu mengandalkan kedarah biruan itu. Di situ sebetulnya jebakannya tuh. Saya bandingin misalnya kalau AHY misalnya tuh hanya mengandalkan darah biru, itu sama juga akhirnya kan. Tapi bedanya AHY mampu untuk mengolah politik nasional karena dia memang otaknya bagus gitu kan. Ini cuma soal kecerdasan dalam berpolitik kan. Nah Mbak Puan sebetulnya juga bisa ditambah suplemen itu dengan tim yang berupaya untuk ya bikinlah Mbak Puan itu lebih bisa tampil secara lebih aktif, bukan reaksioner kan. Seringkali Mbak Puan itu tampilnya reaksioner. Saya hormati proses politik di PDIP, tapi sekali lagi saya hanya mau melihat bahwa PDIP sebetulnya dengan kasus Ganjar terlihat jelas bahwa satu, ada konflik internal, dua, memang Ibu Mega tidak menginginkan orang lain selain Teras Soekarno untuk jadi pengganti dia. Yang ketiga, itu faksi-faksi di dalam PDIP sebetulnya sedang berebut panggung gitu. Bukan cuma GMNI kan, kita tahu sumber rekrutmen PDIP dari GMKI, dari PMKRI, dan macam-macam kan. Jadi sebetulnya mungkin bukan lagi faksi GMNI yang berpengaruh di dalam upaya untuk menghasilkan kader di PDIP. Jadi bagus juga, saya anggap bahwa ini juga pelajaran bagus buat PDIP atau masukan bagus supaya PDIP jangan strict pada soal kedarah biruan tuh. Karena sering saya terangkan bahwa Bung Karno itu adalah nama sebuah bangsa, bukan nama sebuah keluarga. Dan itu yang mengecilkan sebetulnya profil Bung Karno. Apalagi soal politik internasional, Ibu Mega atau Mbak Puan itu kurang bergaul dalam politik internasional atau kurang memberi perspektif tentang politik internasional. Padahal Bung Karno itu jago justru di bidang politik internasional. Nah bagian-bagian ini yang nanti akan diuji dalam elektabilitas. Kalau ternyata elektabilitas Ganjar itu terus bukan meroket ya, terus positif menanjak. Kenapa Anda kok bisa lalat pakai kata meroket? Saya trauma pakai kata-kata meroket itu trauma. Kalau meroket kan biasanya tuh jatuh tuh nyungsep. Semoga Ganjar nggak nyungsep. Saya kenal Ganjar dan ya orangnya santai dan menyimpan sebetulnya rencana politik yang baru sekarang orang mulai baca bahwa Ganjar memang berambisi, dan itu salah. Enggak, itu benar. Ambisi mesti diperlihatkan dari awal gitu. Gak usah pakai bahasa basi segala macam, simpan ambisimu, jangan sok keminter. Kalau memang betul-betul dia pinter, ayo kita undang dia di FNN terus kita kuliti itu. Kan kita mesti nguliti orang karena ini soal publik loh. Ganjar juga mesti bersedia kalau diundang di FNN untuk berdebat
atau untuk kita kuras persediaan argumennya supaya orang bisa baca secara sempurna. Demikian juga tokoh-tokoh lain yang mau maju. Saya mempersiapkan diri untuk jadi devil's advocate melalui FNN tentu saja tuh. Jadi sekali lagi ini pertandingan yang belum selesai atau bukan belum selesai, baru dimulai. Jadi PDIP ya sebaiknya bantengnya jangan ngamuk, baper cukup lah, tapi jangan ngamuk dulu. Sayang nanti konfliknya menjadi makin dalam di dalam internal partai. Oke, sebenarnya kalau kita ngomongin Puan ini, Bu Mega apa kurangnya yang memberikan kesempatan kepada Puan? Dia pernah dipromosikan menjadi Menko tanggung Menko PMK, sekarang juga menjadi Ketua DPR RI. Jadi sebenarnya dia sudah disediakan panggung-panggung yang sangat tinggi di pentas-pentas nasional, tapi sejauh ini kelihatannya memang kita tidak melihat dia bisa memanfaatkan itu secara piawai gitu. Dua soal kapasitas dan soal tim di belakangnya, tim sukses itu. Ya kalau kapasitasnya kurang, maka tim sukses mesti yang lebih kan. Demikian sebaliknya tuh. Jadi seolah-olah memang ya batasnya udah di situ. Kan kita nggak bisa paksa lagi Ibu Puan untuk menghasilkan sesuatu yang lebih captivating gitu, lebih memikat. Karena Ibu Puan basisnya begitu dah. Waktu jadi Menko Kebudayaan itu, pembangunan manusia dan kebudayaan, juga protokoler aja. Yang terlihat protokoler tuh. DPR juga protokoler. Padahal politisi itu tidak boleh protokoler. Dia mesti mampu untuk melanggar prosedur protokoler supaya dia dekat dengan rakyat. Jadi Ibu Puan kendati memimpin partai yang namanya Partai Wong Cilik, tapi dia menurut saya dia hadir memang, tapi tidak terlibat dengan problem rakyat. Karena rakyat lagi pandemi, lagi kesulitan segala macam, pajak, BPN dibebankan pada rakyat, trickle down effect dari konglomerat nggak nyampe ke rakyat. Mestinya Ibu Puan itu lakukan protes supaya rakyat tahu bahwa Wong Cilik suaranya melalui Ibu Puan. Banteng berupaya untuk nanduk, karena itu siapkan lapangan untuk tanduk menanduk. Sekarang banteng kecil di daerah itu merasa kok kita dihalangi untuk menanduk oligarki, kan itu soalnya. Padahal ideologi PDIP selalu ideologi untuk berhadapan antara rakyat dan yang disebut kapitalis. Kan PDIP anti kapitalisme itu jelas dari pidato Bung Karno. Nah, Ibu Puan tidak memperlihatkan itu, bahkan terkesan Ibu Puan pro oligarki. Jadi begitulah jebakan budaya politik di PDIP. Ya, nah ini sangat menarik ini karena kita bicara soal kepiawaian seorang politisi. Dan saya kira ketika dalam pengarahan di Jawa Tengah yang dihadiri seluruh kepala daerah kecuali Ganjar, itu Puan menyinggung soal politisi medsos gitu, yang menurut dia jangan jadi politisi medsos, karena harusnya politisi itu lebih banyak bertemu dengan konstituennya. Tetapi saya kira justru di sini kalau kepiawaian dari seorang Ganjar, dia bisa disebut sebagai politisi modern karena dia tahu bahwa media sosial itu adalah sebuah platform yang menyediakan banyak resources untuk dia kapitalisasi sebagai seorang politisi, dan itu kan terbukti bagaimana dia dengan dia tidak canggung menjadi host di channel YouTube-nya, dia kolaborasi dengan beberapa YouTuber yang sangat populer di Jawa Tengah. Dan bagi semua orang, saya kira ini memang gamblang bahwa satu, Ganjar itu punya target dan itu sah-sah saja, dan kedua, Ganjar memang piawai sebagai politisi memanfaatkan teknologi modern. Ya, kalau Ibu Puan jadi kepala daerah pasti dia bergaul dengan rakyat, itu disebut lapangan. Kan lapangan bukan di DPR, lapangan itu ya di rakyat, dan ya gubernur dengan sendirinya ada di lapangan. Jadi media juga membaca bahwa lebih banyak Ganjar tiba di lapangan daripada Ibu Puan, kan itu soalnya kan. Dan Ibu Puan kalau tiba di lapangan ada protokoler gitu. Ganjar ya ceplos-ceplos saja kan. Jadi watak Ganjar memang lebih dekat dengan rakyat dibandingkan dengan Ibu Puan. Saya melihat itu dari kacamata fungsi media massa, media sosial tuh. Yang kedua, media sosial itu betul-betul ada di lapangan. Kan semua emak-emak pegang WA, semua orang lihat YouTube, dan itu mereka adalah orang-orang lapangan. Ya apa bedanya datang ke lapangan bicara dengan emak-emak dengan memakai media sosial untuk bicara dengan emak-emak juga, kan sama aja kan. Jadi
agak sulit sebetulnya diterima argumentasi kalau disebut pemimpin itu harus tiba di lapangan. Yang kita sebut lapangan sekarang ya memang media sosial. Apalagi ada pandemi kan nggak bisa bertatap muka. Jadi ya udah itu betul tadi kepiawaian Ganjar untuk ngakali keterbatasan komunikasi itu. Ya, Bung Rocky, kalau Anda ini bacanya gimana nih? Apakah ini hanya semacam warning atau betul-betul karena Ganjar dianggap merupakan semacam ancaman buat Puan, maka dia segera diamputasi? Karena ini lagi-lagi belajar pengalaman dari kasus Presiden Jokowi dengan Ibu Megawati pada waktu itu. Saya pikir Ganjar justru mancing-mancing supaya dia diamputasi, supaya popularitasnya naik tuh. Kan ini teknik yang kita udah bisa baca dulu, bahwa semua orang yang tersingkir dari PDIP justru merajalela di luar tuh. Saya kira Ganjar ngerti lah begituan tuh. Dan kalau di polling sekarang, ketika diamputasi justru kaki Ganjar itu nambah 20 karena dia makin cepat berlari tuh. Setelah diamputasi dia makin kakinya tumbuh lebih banyak itu, kaki-kakinya maksudnya, karena orang merasa kok PDIP berbuat tidak adil gitu. Kok PDIP bukannya majuin Ganjar yang popularitasnya udah tinggi malah nahan. Jadi publik selalu punya reverse psychology, itu psikologi terbalik dalam melihat kasus ini. Dulu sama juga dengan Pak SBY dulu kan, disingkirkan, lalu Pak SBY manfaatkan itu dan popularitas beliau naik itu. Dengan kepiawaian yang sama mungkin Ganjar lagi nyontoin Pak SBY itu. Ya, sama dengan AHY juga dalam kasus dengan Muldoko kan tiba-tiba kita mendapati dikapitalisasi secara piawai oleh Agus, dia juga naik sekarang. Ya udah pasti Pak, kalau AHY pasti dia mengerti cara berpikir semacam itu, karena Pak SBY pasti kasih sedikit ilmu, gini caranya tuh naikin popularitas. Tapi memang ada kesamaan antara AHY dan Ganjar, lebih bisa bercakap-cakap dibandingkan AHY dengan Puan atau Ganjar dengan Puan, kan begitu kan dua-duanya dalam usia yang relatif ya muda lah, dalam penampilan juga lebih santai dan lebih gaul gitu. Itu yang saya sebut tadi, Puan bahasa tubuhnya terlalu formalistik, terlalu protokoler, nah itu gampangnya itu. Oke. Nah, ini Anda perkirakan kalau kemudian ada langkah lebih jauh seperti amputasi terhadap Ganjar, apakah ini memungkinkan juga munculnya konflik baru di PDIP? Karena saya kira orang geng Ganjar gitu atau orang yang berpikir seperti Ganjar juga banyak di PDIP, karena mereka merasa kalau begini terus-terusan mereka juga tidak akan punya peluang. Jadi seperti kayak Ganjar, kalau saya bertahan toh saya sudah jadi gubernur 2 periode. Kalau tetap aja nurut, ya nggak jadi apa-apa juga gitu. Itu yang saya maksud, begitu dia diamputasi, kakinya itu jadi banyak tuh, dan kaki-kaki Ganjar di PDIP juga banyak. Jadi semuanya akan bedol desa tuh, dan itu PDIP mesti sadar itu. Lain kalau ada semacam kesepakatan di antara partai-partai, ada semacam courtesy cola gitu. Ibu Mega bilang kalau kita pecat Ganjar jangan ditampung di partai-partai lah. Itu kalau ada kesepakatan itu di antara partai koalisi pendukung Jokowi itu. Tapi politik kita itu politik nyolong panggung. Justru partai-partai itu nggak punya calon juga. Nah banyak partai yang ngincer begitu Ganjar diamputasi, nah kita pasangkan kaki baru pada Ganjar tuh. Jadi semua partai bersedia menampung Ganjar tuh. Karena tadi popularitasnya udah ada di atas. Jadi apapun itu soal uji kompetensi itu belakangan, tapi kan politik itu cuma mau lihat populer kan. Mungkin aja Ganjar biasa-biasa aja, mediocre di dalam ide atau tidak punya yang otentik. Itu soal belakangan. Yang jelas popularitasnya udah tinggi, udah di atas tuh. Nah, karena itu perlu kita uji nanti kalau betul-betul popularitas Ganjar tinggi, apakah juga kemampuan konseptualnya tinggi, apakah kepekaan dia terhadap hubungan antara ekonomi rakyat dan ekonomi oligarki itu dia paham. Itu yang mesti kita uji itu, dan itu hak dari pers untuk menguji itu. Ya, dan kelihatannya dalam situasi begini Ganjar bukannya kemudian menenggelamkan kepalanya seperti burung unta gitu. Justru saya lihat ini kalau dalam simbolisasi perlawanan politik Jawa, dia melakukan perlawanan karena pada hari Sabtunya ketika dia tidak diundang, ternyata pada hari Minggunya dia sudah ada di Jakarta, dan pada hari Minggu dia mencoba jalan
jalur sepeda di Kampung Wah. Melayu itu ya. Jalur tol itu ya, jalur layang, jalan layang itu. Dia mulai itu. Jadi saya kira ini simbolisasi. Oke, dia justru menuju Jakarta, dan Jakarta kan kita tahu itu adalah sementara ini masih simbol ibu kota negara. Iya, itu artinya dia mau bilang ke Anies, Nis kita berdua aja deh main sepeda di Jakarta. Nah itu dia poinnya. ini ini ngeri-ngeri sedap nih sebenarnya. Dan Anies juga merasa, ya oke, you are very welcome, my dear governor. Jadi ini yang sedang berlangsung tuh, dan mungkin nanti 2 hari lagi tuh ada konferensi pers bersama antara Anies Baswedan dan Ganjar. Tentang apa? Tentang jalan menuju 2024? Enggak, tentang jalan sepeda di Jakarta. Dan jalan sepeda itu bisa jadi jalan politik. Ya. Atau mereka juga bisa ngomong ini kagama, pertemuan kagama, kan bisa juga dikemas macam-macam deh. Yaudah kita bantuin isu aja deh supaya mereka berdua melekat-lekatkan diri dulu. Karena cuman itu sebetulnya hiburan kita. Kalau kita analisis terlalu dalam juga, aduh nanti aja deh. Ya. Tapi bagi kita ini apa yang terjadi pada Ganjar akan membuat kita peta politik Indonesia menjadi lebih menarik ya, Bung Rocky. Ya menarik sebagai tontonan, bukan sebagai tuntunan. Oke, baik Bung Rocky, kita tunggu saja. Apakah ini nanti diamputasi kaki sebelah dulu atau dua-duanya kita belum tahu. Atau dibatalkan amputasinya gitu, karena dokter bedahnya lagi tidak tersedia atau kena COVID dokter bedahnya. Yaudah segini dulu deh. Nanti kalau saya komentar macam-macam nanti saya disebut keminter lu. Oke. Oh, Joko Minter gitu ya. Oke, ya. bye.